Selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda sekalian sekali lagi, walaupun hanya melalui media, tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan mau melawat kita, pagi hari ini Tuhan mau membuat kita merasakan kasih-Nya sekali lagi ya. Kita sembah Tuhan sama-sama ya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hadirat-Mu kami rasakan. Oh
menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Berapa kali pun Kau memberi kami kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk menyembah Tuhan. Kami mau selalu datang dalam keadaan yang berapi-api, bersyukur, berterima kasih, seolah-olah itu adalah kesempatan yang pertama dan terakhir bagi kami untuk bisa menyembah Tuhan. Hak istimewa bagi kami kalau kami boleh menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penguasa langit dan bumi. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Kami minta sungguh-sungguh doa pagi hari ini Tuhan, pakai setiap kami, pakai semua orang yang hari ini melihat Tuhan, sungguh biar kami menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang menikmati Engkau sekali lagi, karena Engkau melebihi segala-galanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau memberkati doa pagi hari ini Tuhan, walaupun singkat tapi Engkau pakai waktu ini untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Saya ingin kita belajar sama-sama tentang apa kata Tuhan. Tentang apa kata Tuhan? Tentang salah satu anggota tubuh kita yang kecil tapi yang dampaknya besar sekali gitu ya. Dan ini juga ayat yang seringkali lumayan sering juga dikhotbahkan. Tapi kenapa ya kok enggak habis-habisnya Tuhan itu berbicara tentang hal ini? Saya cuman merasa karena ini menentukan sekali ya, yaitu apa? Anggota tubuh kita yang kecil tapi dampaknya besar ini pasti kita semua sudah tahu, yaitu lidah kita gitu ya. Lidah kita itu kecil tapi Tuhan bilang itu menentukan banyak hal gitu ya. Ayatnya ada dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, saya bacakan ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya gitu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya lihat beberapa translation gitu ya. Kalau digabungkan kesimpulannya ngomong gini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka memanjakannya, ngikuti apa maunya dan tetap memakainya sesuka hatinya,
tidak mengindahkan lidahnya, maka akan menanggung akibatnya. Jadi sedemikian ini pengaruhnya besar gitu ya. Sampai Tuhan bilang itu menentukan bahkan hidup dan mati kita. Lalu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-12 dan 13 saya bacakan ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi ayat ini luar biasa. Ayat ini bentuknya pertanyaan. Siapa yang kepingin punya hidup yang baik? Kalau kamu pengen menikmati kehidupan yang baik, jagalah lidahmu. Ya, terus kemudian ada lagi kalau di perjanjian baru pun Tuhan tuliskan gitu ya. Dalam 1 Petrus yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, terus kemudian saya mikir, penting sekali ya kok sampai Tuhan mengulang-ulang. Bahkan di perjanjian baru ada, di perjanjian lama ada, dan ayat-ayat yang bahkan saya sebutkan ini tidak semuanya. Karena ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab mengenai lidah kita, bibir kita, mulut kita. Berarti penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena ternyata lidah kita ini bisa menentukan hidup dan mati kita. Bisa menentukan suasana hidup kita ini mau dibawa kemana. Mau menikmati suasana surga atau mau menikmati suasana neraka. Itu pilihan kita. Tergantung dari lidah kita dibiasakan bersikap seperti apa dengan lidah kita gitu ya. Seperti itu. Lalu saya mikir lagi, sepenting apa ya kok sampai Tuhan taruh kuasa itu di lidah. Memangnya sepenting apa? Beberapa hal yang saya pelajari, lidah kita ini dianggap Tuhan penting. Kenapa? Karena Tuhan itu mau pakai lidah kita. Tuhan mau pakai lidah kita. Ayatnya ada di dalam 2 Samuel 23 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Roh Tuhan berbicara melalui perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Tuhan itu mau ngomong melalui lidah kita. Firman Tuhan itu Tuhan maunya mengalir melalui lidah kita. Itu sebabnya lidah kita ini dianggap sama Tuhan penting sekali gitu ya. Lalu Tuhan tuh menaruh firman-Nya yang tajam, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua itu di lidah kita. Lalu kemudian ayatnya ada lagi di Amsal 12 ayat yang ke-18. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Berarti kenapa? Karena Tuhan juga mau menyembuhkan. Ternyata lidah kita ini diberi kuasa untuk mendatangkan kesembuhan. Diberi kuasa untuk mendatangkan sebuah pemulihan dari sebuah situasi yang mungkin misalnya hubungan yang sudah rusak, tidak ada komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Ternyata lidah kita ini bisa dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Lalu ada lagi ayatnya dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Hari ini kita banyak baca ayat gitu ya. Yesaya 50 ayat yang keempat saya bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Selain menyembuhkan, Tuhan juga mau pakai lidah kita ini untuk membangkitkan seseorang, untuk memberi semangat yang baru, untuk mungkin orang yang sedang dalam kondisi putus asa. Kalau kita berkata-kata dengan hikmat, kalau kita berkata-kata dengan pimpinan Roh Tuhan, kita berkata-kata yang baik, yang membangkitkan, itu bisa dipakai sama Tuhan untuk mengubahkan hidup seseorang. Lalu kemudian selain itu, selain lidah, kenapa kok lidah itu penting? Karena mau dipakai sama Tuhan. Selain itu, kenapa penting? Yang kedua adalah kalau lidah kita ini tidak kita kekang. Ya, yang tadi kan karena Tuhan mau pakai lidah kita. Yang kedua, kenapa Tuhan menekankan betapa pentingnya lidah? Karena lidah kita ini kalau tidak kita kekang, kalau enggak dipakai sama Tuhan, bisa menjadi alatnya kuasa kegelapan. Untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan, untuk merusak hidup orang, untuk membuat orang jatuh dan tidak punya keberanian hidup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seringkali lidah kita ini kalau enggak kita kekang, itu bisa menjatuhkan orang, melukai orang, atau bahkan membuat seseorang itu gugur dari panggilannya gitu ya. Ayatnya ada dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi
lidah curang melukai hati. Jadi lidah kita ini bisa melukai orang loh. Lidah kita ini bisa mendatangkan luka gitu ya. Lalu kemudian Amsal yang ke-21 ayat yang ke-23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi Tuhan dengan jelas bilang bahwa seringkali kalau lidah kita ini tidak kita kekang, kita bisa masuk dalam kesukaran-kesukaran yang mungkin tidak perlu terjadi. Kalau kita ini menguasai lidah kita gitu ya. Lalu kemudian ada lagi ayat di dalam Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi orang yang lebar bibir di sini bukan bentuknya gitu ya. Bukan soal bentuk bibirnya kecil besar, enggak. Tapi lebar bibir itu banyak ngomong, bocor mulut sana sini. Dan Tuhan bilang itu seringkali bisa mendatangkan kebinasaan. Bisa mendatangkan banyak kesusahan gitu ya. Lalu di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Ternyata bukan hanya melukai. Bisa-bisa lidah kita itu membunuh sesuatu. Membunuh karakter orang. Membunuh harapannya orang gitu ya. Lidah kita ini luar biasa ya, bisa dipakai sama Tuhan, bisa dipakai untuk mendatangkan kesembuhan, bisa dipakai untuk menguatkan orang, bisa dipakai untuk membangkitkan semangat hidup orang dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kita kekang, ternyata bahkan Tuhan bilang lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Ya, itu sebabnya Tuhan menganggap lidah ini penting sekali gitu ya. Lalu yang ketiga, kenapa lidah itu penting? Karena kalau kita tidak menguasai lidah kita, bahkan ternyata ibadah kita pun jadi sia-sia. Ayatnya ada dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan jelas Tuhan bilang, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah kita pun jadi sia-sia kalau kita tidak mengekang lidah kita, gitu ya. Nah, ayat-ayat yang saya bagikan tadi itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena waktu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Tuhan itu tidak kurang-kurang. Ada begitu banyak ayat yang ngomong tentang lidah kita, yang ngomong tentang bibir kita, yang ngomong tentang mulut kita, yang ngomong tentang bagaimana seharusnya kita berbicara, ya. Seperti itu. Ada lagi satu ayat. Ya, ini tadi sudah ya. Oke. Saya cuma mikir begini. Kenapa ya firman Tuhan tuh sampai banyak sekali yang mengingatkan tentang kondisi lidah kita. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang itu dengan gampang merasa, oh ya aku gak sengaja, aku keceplosan. Namanya ngomong itu kan, masa setiap kali ngomong harus panjang dan mikir, kan enggak ya. Kadang-kadang orang kalau lagi cerita-cerita gitu kan ya ngomong mengalir dan lain sebagainya. Tapi kita ini perlu untuk menyerahkan lidah kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya tidak keceplosan dan supaya betul-betul Tuhan menaruh kekang di lidah kita gitu ya. Nah, alasannya kenapa banyak orang seringkali gagal untuk mengekang lidahnya. Yang pertama, alasan pertama adalah seringkali orang itu meremehkan atau menganggap hanya perkataan. Kan enggak ada bentuknya, enggak ada bekasnya. Ya habis ngomong kan ya sudah. Mana ada saya habis ngomong terus tiba-tiba apa yang saya katakan itu langsung tertulis sendiri di sini. Enggak ada. Habis ngomong hilang ya hilang gitu ya. Seolah-olah kayak angin yang lalu. Tapi saya belajar faktanya Tuhan itu ngomong iman timbul dari pendengaran. Jadi faktanya apa yang kita katakan itu tidak sesederhana yang oh ya itu kan cuma kata-kata angin lalu selesai. Tidak bisa. Bahkan Tuhan bilang iman itu timbul dari pendengaran. Apa yang saya katakan itu bisa membekas dalam hidupnya seseorang lalu membangkitkan imannya. Itu bisa membekas dalam kehidupan seseorang lalu orang itu down dan putus asa. Itu ternyata bisa gitu ya. Jadi seringkali orang meremehkan karena kan cuman asal ngomong, cuman bercanda, nggak ada tujuannya. Terus kemudian nggak ada bekasnya. Kita harus tahu
Ya, perkataan kita itu berbekas gitu ya. Saya pengen satu kesaksian ya. Saya dulu sebelum, ya sekarang pun saya masih terus di dalam proses Tuhan gitu ya. Saya belum sempurna, tapi saya mau cerita bahwa dulu gitu, pertama kali awal-awal saya bertobat, saya mengalami banyak proses Tuhan. Salah satunya, saya ini orangnya kalau marah suka keceplos dan kemudian bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak terkendali gitu ya. Sekarang sudah bertobat ya. Ya, intinya saya ingat sekali satu kejadian. Waktu itu saya dalam kondisi marah. Lalu saya meledak dan saya hampir saja mengeluarkan kata-kata yang pokoknya saya ledakkan emosi saya gitu kan. Tiba-tiba saat itu jarang saya mengalami Tuhan ngomong secara langsung yang betul-betul itu, saya tidak pernah lupa dengan kejadian itu. Tiba-tiba di hati saya ini kayak seperti ada suara yang membentak saya, berhenti nggak? Stop gitu ya. Terus kemudian saya kaget dan tiba-tiba Tuhan itu cuma tanya, di dalam pikiran saya muncul satu pertanyaan gini. Kamu kalau marah berapa lama? Kamu kalau marah 5-10 menit, paling lama 15 menit. Setelah kamu ledakan, kamu lega, kamu menyesal, kamu datangi orangnya, kamu minta maaf. Terus Tuhan bilang, cuman kalau kamu tidak bisa kuasai yang 5-10 menit ketika kamu meledak itu, jangan dipikir hasilnya, resikonya hanya 5-10 menit. Lalu sederhana, kalau aku sudah datang ke orang itu, aku sudah minta maaf, segala sesuatu baik, segala sesuatu beres. Enggak loh. Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa kuasai yang 5-10 menit ketika engkau meledak itu, kerusakannya, akibatnya itu bisa lebih dari 5-10 menit. Mungkin saya meledak 5-10 menit, setelah itu menyesal. Setelah itu saya minta maaf gitu ya. Tapi kerusakannya bisa selamanya. Mungkin sebuah hubungan yang tidak pernah sama lagi. Mungkin sebuah hubungan yang rusak, yang tidak akan pernah sama. Ya, jadi Tuhan bilang kalau kamu tidak bisa kuasai momen-momen di mana engkau ingin meledakkan kata-katamu itu, kerugiannya itu dampaknya besar. Bisa jauh lebih lama dari 5-10 menit. Ya, seperti itu. Lalu saya diajari Tuhan sesuatu gini. Ini ada kisah gitu ya, nanti dibaca sendiri di dalam Raja-Raja. Seorang raja namanya Sanherib waktu itu menyerang Israel. Lalu caranya mereka kepengen menang atas Israel adalah mereka mengintimidasi Israel. Dan bagaimana caranya dia mengintimidasi Israel? Mereka ngomong gini. Ketika Israel dikuatkan oleh Hizkia ya, ayo jangan takut, engkau tetap berdoa. Mereka mengintimidasinya bilang gini, loh engkau disuruh berdoa, memang hanya dengan ucapan bibirmu engkau bisa menang. Jadi tujuan mereka gini, mereka ngomong memangnya hanya dengan ucapan bibir kamu berdoa, kamu bisa menang. Kalau hari itu Israel percaya bahwa doa itu hanya ucapan bibir yang tidak ada artinya, hari itu Israel kalah. Karena Israel akan merasa, tidak ada kekuatannya. Aku tidak bisa apa-apa, pasti kita kalah. Di sana saya diajari Tuhan, kau lihat caranya musuh aja tahu. Betapa berkuasanya mulut kita saat kita berdoa, saat kita berharap, kita berkata-kata bukan sekedar ucapan bibir, tapi kita betul-betul berkata-kata dengan tulus, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Itu ada kuasanya. Tapi setan kepengen menjatuhkan Israel dengan cara apa? Meyakinkan Israel bahwa perkataanmu itu tidak ada gunanya. Jadi waktu itu Sanherib bilang memangnya hanya dengan ucapan bibir engkau bisa menang. Memangnya hanya dengan ucapan bibir engkau menang perang. Ya, jadi setan aja tahu. Kalau kita bisa kehilangan kepercayaan bahwa kata-kata itu ada kuasanya, maka kita kalah. Kalau kita bisa percaya bahwa perkataan itu tidak ada dampaknya, setan dia merasa di atas angin, gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua alasannya kenapa orang seringkali merasa keceplosan dan lain sebagainya. Karena mereka kompromi. Karena mereka merasa ya enggak apa-apa lah namanya juga manusia. Dan waktu itu kan aku emosi. Kan enggak sengaja.
nanti kalau aku sudah reda, sudah apa, aku menyesal, aku ya bisa minta maaf kok. Jadi seringkali kita menganggap enggak apa-apa lah, apa nggak salah ngomong apa, kan waktu itu nggak sengaja, aku waktu itu emosi. Seringkali kita memakai alasan aku sedang emosi, nggak sengaja aku ngomong nyakiti orang. Nah, saya diajari minta sama Tuhan yuk, kan kita anak Tuhan, kita punya roh kudus, kita punya Tuhan dalam hati kita gitu ya. Tuh minta yuk Tuhan kuasai emosiku. Salah satu buah dari Roh Kudus adalah penguasaan diri. Kenapa? Karena emosi itu bisa berubah-berubah. Tapi perkataan itu sudah nggak bisa dicabut lagi kalau sudah terucap. Jadi saya bilang, oh alasannya kan karena tadi aku emosi apa. Tapi waktu kita emosi itu kan tidak selalu begitu. Artinya hati kita, emosi kita ini kan berubah-berubah. Bisa marah, bisa susah, bisa seneng, bisa marah, bisa reda, bisa apa. Emosi kita bisa berubah loh. Saya marah tidak selamanya saya marah, gitu kan. Saya marah nanti ada waktunya di mana saya reda. Jadi emosi saya bisa berubah. Jangan campurkan kata-kata kotor, jangan campurkan kata-kata yang melukai dan lain sebagainya dengan alasan aku sedang emosi. Kenapa? Emosi kita bisa reda, tapi kalaupun emosinya bisa berubah, kata-kata yang sudah terlanjur terucap, itu nggak bisa dicabut. Kata-kata yang sudah terlanjur terlepas, itu nggak bisa dirubah. Kata-kata di dalam hati manusia yang sudah didengar oleh manusia, orang ngomong apa, itu sudah nggak bisa berubah. Ya, nggak bisa dicabut lagi begitu. Jadi hati-hati, seringkali orang nganggap ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga orang lagi emosi. Emosi cuma berapa lama. Tapi kalau nggak terkuasai, kalau sudah terlanjur ngomong kata-kata yang nggak baik dan lain sebagainya, itu sudah nggak bisa dicabut lagi gitu ya. Kata-kata kita itu nggak bisa kembali gitu. Lalu kemudian saya belajar, survei membuktikan gitu ya, saya pelajari gitu ya, survei membuktikan anak-anak yang kurang berprestasi, anak-anak yang dianggap kurang pinter dan lain sebagainya, ternyata setelah mereka itu dites EQ-nya dan lain sebagainya, ternyata mereka itu enggak kalah pinter loh dengan anak-anak yang sukses, yang kelihatannya jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil dan lain sebagainya. Ada yang EQ-nya sama, atau bahkan ada loh yang EQ-nya melebihi anak-anak yang sukses, anak-anak yang pinter dan lain sebagainya. Dan ternyata survei membuktikan anak-anak yang dianggap tidak cerdas, yang dianggap tidak sukses dan lain sebagainya itu rata-rata mereka datang dari keluarga-keluarga yang seringkali mereka mengalami bullying, mengalami kayak diremehkan, direndahkan dengan perkataan, kamu anak bodoh lah, kamu anak yang tidak berguna lah, kamu anak yang tidak bisa apa-apalah. Itu ternyata tertanam dalam pikiran mereka, lalu ketika mereka dewasa, ketika mereka menghadapi tantangan dan lain sebagainya, itu terngiang di pikiran mereka. Jadi ketika mereka menghadapi tantangan, kalau yang biasa mendengar bahwa kamu ini pasti kalah, kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu itu bodoh, dibanding-bandingkan lagi, kamu nggak seperti kakakmu, kamu nggak seperti adikmu dan lain sebagainya, itu cukup mengintimidasi. Dan banyak orang akhirnya dalam kehidupan sehari-harinya mengalami kesukaran. Ya, saya melihat sedemikian penting perkataan kita. Lalu saya ingat satu kesaksian ya, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah nangani satu anak di sebuah kota, di GMS ada di mana-mana gitu ya, ada di salah satu kota yang ada GMS. Pokoknya singkat ceritanya, saya menangani satu anak yang nakal, yang sampai semua orang sudah putus asa, mamanya pun malu mengakui kalau ini anaknya. Karena tidak terkendali gitu ya. Tapi saya pun juga marah sama anak ini. Tapi satu kali Tuhan bilang, siapa yang akan tolong anak itu? Lalu saya minta ampun sama Tuhan dan saya minta Tuhan kasih aku hikmat bagaimana menolong anak ini. Dan ternyata anak ini tertolong dengan apa? Setelah saya dekati, saya terus perkatakan apa yang baik dan lain sebagainya. Ternyata karena memang anak ini sering mendengar perkataan-perkataan yang kayak ngalami bullying. Jadi kayak
perkataan-perkataan yang merendahkan, meremehkan, apa anak nakal. Lalu satu kali saya temui dia, saya pegang dia dan saya bilang, siapa bilang kamu anak nakal? Kamu bukan anak nakal, kamu anak Tuhan. Apa saya tekuni, berubah tuh anaknya. Ya, kata-kata itu bisa membangun hidup orang, tapi hati-hati, kata-kata juga bisa menghancurkan hidup orang, gitu ya. Lalu bagaimana caranya mengatasinya? Mengatasinya cepat saja ya. Ada beberapa ayat saya belajar gini. Teruslah serahkan mulut kita, lidah kita ke dalam tangan Tuhan. Enggak apa-apa, enggak langsung sempurna. Enggak apa-apa bukan berarti enggak boleh salah ngomong. Namanya manusia masih bisa salah. Tapi yang pertama, teruslah serahkan ke Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan. Dengan cepat saya akan bacakan 2 ayat ya. Mazmur 39 ayat 1 yang sampai 3 dikatakan gini. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Jadi yang pertama, belajarlah untuk menyerahkannya ke Tuhan. Karena kita tidak bisa mengekang mulut kita dengan kekuatan kita sendiri. Ini pemazmur bilang gini, pikirku aku mau jaga mulutku, pikirku aku mau mengekang lidahku. Tapi ternyata aku keluh, aku diem, aku bisu, aku jauh dari hal yang baik. Dengan kata lain dia bilang, aku ternyata tidak bisa mengekang diriku sendiri. Aku ternyata nggak bisa mengekang mulutku sendiri. Jadi caranya bagaimana? Serahkan lidah kita ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan tolong aku. Tapi paling tidak aku tahu betapa pentingnya menjaga lidahku. Ya, itu. Di Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kita bisa minta sama Tuhan. Ini pemazmur bilang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kalau omongan sudah sampai di pintu bibir, sekali lagi kita buka mulut langsung keluar kata-kata yang mungkin nyakiti orang. Mintalah sama Tuhan, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku, gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi selain kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, asal kita ini punya hati yang bertobat. Kalau salah ngaku sama Tuhan, Tuhan ampuni aku enggak mau menyerah, aku enggak mau berhenti di sini, aku minta terus kerjakan aku. Tuhan belum selesai dengan hidup kita, ya. Bertobat dan minta Tuhan untuk menahirkan lidah kita. Bertobat dan minta Tuhan untuk kuduskan lidahku, bantu aku Tuhan, untuk aku mau lidahku ini mau dipakai untuk Tuhan. Aku mau menyerahkan lidahku untuk Tuhan, bukan untuk dipakai untuk sesuatu yang melukai orang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Bukan berarti kalau ketemu dengan orang yang sensitif, yang tidak ada apa-apa tersinggungan apa, ya itu sudah lain lagi ya. Tetapi pada umumnya, ya kita minta sama Tuhan, ya Tuhan jagai lidahku. Berdirilah di pintu mulut bibirku. Jadi pintu itu kan bagian paling depan ini loh. Jadi kalau sudah mau ngucap sesuatu, minta ada Tuhan yang ngerem mulut kita, gitu ya. Itu yang saya pelajari. Tuhan itu menghargai kok kalau kita minta tolong. Tuhan itu menghargai kok kalau kita bertobat. Tuhan itu menghargai kok kalau kita ini minta sungguh-sungguh bertobat dan minta tolong sama Tuhan, ya. Kita mau berdoa. Sebelum saya berdoa, saya minta nyanyi satu lagu yuk. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Amin. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku.
Tuhanku, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Amin. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena inilah anugerah yang kami terima Tuhan. Engkau Allah yang bisa memperbaharui segala sesuatu. Hari ini aku berdoa untuk orang-orang, saya yakin banyak sekali karena kita hidup di dunia yang gak sempurna. Mungkin bahkan hampir semua pernah 1, 2, 3 atau berkali-kali mengalami yang namanya terluka karena perkataan orang dan lain sebagainya. Karena memang kita hidup di dunia yang gak sempurna, kita ketemu dengan orang-orang yang gak sempurna. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta bagi engkau yang melihat tayangan ini saat ini, bagi engkau yang mengalami luka, bahkan saya melihat ada orang-orang yang mungkin sampai engkau ke taraf yang jadi kepahitan dan tidak bisa mengampuni. Hari ini angkat tanganmu dan biarkan kasih Tuhan itu masuk di dalam hatimu. Kasih Tuhan itu yang terukir dalam hatimu. Kasih Tuhan itu yang terukir dalam hatimu, mencabut, menggantikan semua perkataan-perkataan negatif, menggantikan setiap perkataan-perkataan kutuk yang terucap atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa Tuhan, saya minta sungguh-sungguh hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu, oleh kehebatan-Mu, bukan oleh kekuatan kami atau siapapun Tuhan, tapi kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Engkau pakai pagi hari ini Tuhan. Ada banyak orang yang hatinya disembuhkan di dalam nama Yesus. Ampuni kalau mereka jadi kepahitan, ampuni kalau mereka jadi sakit hati dan lain sebagainya. Aku berdoa, mampukan setiap kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang pernah melukai kami dengan kata-kata. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni, mampukan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kasih Tuhan itu bisa membalut, kasih Tuhan itu bisa memulihkan, kasih Tuhan itu membalut, kasih Tuhan itu memulihkan, kasih Tuhan itu memperbaharui, kasih Tuhan itu betul-betul menolong engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini aku berkata, setiap perkataan kutuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perkataan berkat. Setiap perkataan kutuk diputar balikkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau menjadi orang yang tangguh, engkau menjadi orang yang kuat, engkau menjadi orang yang mudah mengampuni, engkau menjadi orang yang mudah untuk terus berjuang, engkau bukan orang yang mudah menyerah. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kutuk-kutuk
perkataan atas hidupmu. Kalau ada di antara engkau yang pernah menerima kutuk bahwa engkau ini anak sial, engkau ini anak pembawa sial dan lain sebagainya, aku berkata dalam nama Yesus, semua kutuk-kutuk itu dipatahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jadilah pulih. Aku berdoa jadilah pulih, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah pulih, jadilah sembuh. Kasih Tuhan saat ini, kasih yang melebihi setiap kata-kata, kasih yang melebihi setiap kesalahan manusia dalam berkata-kata, itu melawat engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku memperkatakan kepadamu, engkau mulia, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan menginginkan engkau. Kalau ada di antara engkau yang mendengar dari orang tuamu berkata bahwa engkau ini anak kecelakaan, sesungguhnya kami belum menginginkan engkau, sesungguhnya waktu itu kami gak siap untuk ada engkau dan lain sebagainya. Aku berkata dalam nama Yesus, mungkin bagi orang tuamu engkau anak kecelakaan, tapi bagi Tuhan, Tuhanlah yang menenun engkau dalam kandungan ibumu dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Tuhanlah yang memilih engkau untuk ada. Tuhanlah yang menetapkan hidupmu. Hidupmu gak kebetulan. Aku berkata dalam nama Yesus, setiap perkataan kutuk, setiap perkataan-perkataan yang melukai, setiap perkataan-perkataan yang membuat orang mati rohani, gak bisa bangkit, gak bisa bertumbuh dan lain sebagainya, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan. Aku melepaskan kuasa kesembuhan. Tuhan, Engkau Allah yang berkata bahwa apa yang kami gemakan, apa yang kami perkatakan, kami akan memakan buahnya. Hari ini kami memperkatakan terjadi banyak kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terjadi banyak kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi banyak kesembuhan di dalam nama Yesus. Terjadi banyak kesembuhan di dalam nama Yesus. Tak, aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, dan juga aku berdoa terutama untuk orang-orang yang sakit hati dan tidak bisa mengampuni. Hari inilah hari pembebasan. Aku memperkatakan kau diperdamaikan. Aku memperkatakan kau diperdamaikan. Kau gak nyalahkan siapapun. Kau gak mencari kambing hitam yang manapun, tapi kau bisa mengampuni dan kau bisa bangkit. Tuhan masih bisa pakai hidupmu. Bahkan kalau ada orang yang dikutuki berkata bahwa engkau orang gagal, engkau orang yang gak pernah bisa berhasil, aku berdoa dalam nama Yesus, semua kutuk kegagalan, semua kutuk kemiskinan dipatahkan di dalam nama Yesus. Aku berkata Tuhan memberikan engkau kemenangan. Aku berkata Tuhan masih bisa menolongmu. Tuhan masih bisa memulihkan keadaanmu. Engkau orang-orang yang bangkit dan lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berkata engkau orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan, aku betul-betul memberkati setiap mereka Tuhan dalam nama Yesus. Pakai Tuhan, pakai perkataan ini, sampaikan kepada setiap orang yang membutuhkannya, bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka disayangi oleh Tuhan, bahwa Tuhan bahkan lebih besar dari semua kegagalan masa lalu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau setia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau Allah yang terlalu baik. Tidak pernah ada kata-kata yang cukup dalam hidup kami tentang kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu lebih baik dari apa yang kami bisa katakan. Engkau selalu lebih hebat. Engkau selalu lebih besar, lebih baik dari apa yang kami bisa tahu Tuhan. Kami percaya ada orang-orang yang mungkin memulai hidupnya dengan kurang baik, karena lahir dari keluarga yang terus memperkatakan kata-kata yang negatif dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, Engkau melebihi semuanya. Engkau lebih dari sejarah hidup kami. Engkau lebih dari masa lalu kami. Engkau lebih dari segalanya. Aku berdoa Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.